Maka apa saja hak Nabi yang harus kita tunaikan? Maka yang pertama sekali kata penulis kitab ini adalah Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Utsman As-Sindi, ya, seorang ulama pengajar di University Islam di Madinah, Al-Jamiatul Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, ya, Jamiah Universitas Islam di kota Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, al-haqqul awwal, hak yang pertama dari haknya Nabi yang mesti kita tunaikan, al-imanu binubuwatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini dan mengimani dengan keimanan yang jazim, dengan keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keimanan 100%. Enggak boleh ada ragu, agak kira-kira 0,5% ragu, enggak, Pak. Ya, tidak boleh. Kalau seandainya kita ragu, kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, ya. Dan kita kokohkan dalam hati kita, kita beriman Rasulullah Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadza aslul huquqi wa ra'suha wa ahammuha wa awwaluha wa kullu ma ba'dahu far'un anhu. Dan ini adalah pokok asal dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya Rasul adalah diyakini sebagai Nabi Allah dan sebagai Rasulullah. Ini pokoknya, ini asalnya. Dan ini pula yang paling terpenting dan yang paling pertama kali yang harus kita tunaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma ba'dahu, dan setiap yang setelahnya, far'un anhu, adalah cabang dari beriman kepada Rasulullah, beriman, mengimani, mempercayai kenabian dan kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal imanu yantazimu salasata umur. Keimanan kepada Nabi sebagai Rasul, keimanan bahwasanya Nabi sebagai Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasul Allah, maka kata beliau ini mencakup 3 hal. Ya, ini mencakup atau meliputi 3 perkara. Yang pertama adalah yang pertama anna nabiyyana Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam huwa an-nabiyyur rasulus sadiqul masduq, fa inna Allah azza wa jalla lamma arada hidayata khalqihi ba'da fatratin minar rusul wa intimasim minas subul ba'atha abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Faman lam yu'min binubuwatihi wa risalatihi fa innahu kafirun, na'udzubillah min zalik, billahi azza wa jalla. Wa hadza ijma'un ma'lumun bittirari baina jami'il ummah. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah. Beliau adalah Nabi kita. Jadi Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy Al-Qurashi, kemudian yang berasal dari Bani Hashim, ya. Wan nabiyyur rasul, dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul adalah nabi. Ini kaidah yang harus kita pahami, Pak. Setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi nabi adalah penutus, nabi adalah penutup para nabi semuanya. Berarti secara otomatis nabi juga penutup seluruh para rasul. Karena setiap nabi, setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah rasul. Ini hadirin yang dimuliakan, ini yang harus kita yakini, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. As-Sadiqul Masduq. Beliau adalah sosok yang berkata benar, berkata jujur. Bahkan tidak ada yang keluar dari lisan beliau kecuali hak. Tidak ada yang beliau sampaikan kecuali itu adalah kebenaran. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm ayat yang pertama,
yang kedua. Bapak lihat surah An-Najm. Afwan, dalam ayat yang kedua kemudian yang ketiga. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa." Dia Muhammad itu, kata Allah, tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tuturkan dengan lisan dan lidah beliau tidaklah dari hawa nafsu. Bukanlah dari pemikiran beliau semata. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah. Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini adalah dalil bahwasanya hadis Nabi itu adalah hujjah, menjadi dalil dalam Islam. Bahwasanya hadis yang beliau sampaikan itu adalah wahyu Allah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan melalui Al-Qur'an. Ya, karena wahyu Allah ada dua, Al-Qur'an dan hadis. Yang hadis ini yang sebagai wahyu Allah adalah hadis qudsi yang sahih, ya, derajatnya, kemudian hadis marfu. Jadi hadis itu Bapak Ibu kalau ditinjau dari siapa yang mengucapkannya dibagi 4. Ya, ada namanya hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini dari Allah, maknanya dari Allah namun lafaznya dari Rasulullah. Ya, ini hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an jelas, ya, dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada perkataan makhluk di dalamnya, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, yang kita baca itu adalah kalamullah. Namun suaranya suara makhluk, suara kita, ya kan? Namun yang dibaca, ya, suara yang keluar yang dibaca adalah kalamullah. Meskipun suaranya adalah suara kita gitu. Namun yang dibaca adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis qudsi, ya, maknanya dari Allah, qala Allah, ya, dia dari Nabi, namun Nabi menyampaikan kepada umatnya qala Allah, Allah telah berfirman. Contohnya qala Allah, ya, Allah telah berfirman di antara contoh hadis qudsi itu, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman bagi aku. Aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan perbuatan zalim itu adalah hukumnya haram di antara kalian. Fala tazalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ini contoh dari hadis qudsi, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua hadis marfu. Jadi hadis marfu ini Bapak Ibu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, Rasulullah telah berkata, telah bersabda seperti ini, ya. Kemudian perbuatan, ini termasuk hadis marfu, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hakadha, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan suatu perbuatan misalkan, ya. Kemudian ketetapan di perkataan, perbuatan, ataupun sesuatu yang ditetapkan yang tidak dikatakan oleh Nabi kemudian tidak diamalkan oleh Nabi, namun dia disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masuk ke dalam hadis marfu. Kemudian yang ketiga adalah hadis mauquf. Kalau hadis mauquf ini Bapak Ibu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, yang dikenal juga dengan istilah asar, ya, yang disandarkan kepada sahabat, yang dinisbahkan kepada sahabat. Qala Umar misalkan, telah berkata Umar bin Khattab. Qala Utsman, telah berkata Utsman. Qala Ali, ya, qala Thalhah, ya, qala Abu Hurairah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat ini namanya hadis mauquf.